Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri. Saya Bella sebagai pemateri pertama. Izin menjelaskan mengenai definisi dari Project Based Learning. Project Based Learning atau PJBL menurut Madewina tahun 2015 adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Dengan adanya model pembelajaran, agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal. Kerja proyek merupakan suatu bentuk kerja yang memuat tugas-tugas kompleks berdasarkan kepada pertanyaan dan permasalahan yang sangat menantang dan menuntun peserta didik untuk merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja secara mandiri. Di sini saya akan menjelaskan runtutan kegiatan dari Project Based Learning. Yang pertama, merancang perencanaan proyek dan menyusun jadwal kegiatan. Yang kedua, memecahkan masalah. Siswa diberikan suatu permasalahan dan diminta untuk menyelesaikannya dalam sebuah proyek. Yang ketiga, membuat keputusan yang mempengaruhi hasil proyek dan proses pembelajaran secara umum. Yang keempat, melakukan kegiatan investigasi. Siswa membangun pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri dan guru sebagai fasilitator. Investigasi secara mandiri atau investigasi sendiri adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kemungkinan siswa untuk mengembangkan pemahaman siswa melalui berbagai kegiatan. Selanjutnya, memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja secara mandiri. Maksudnya adalah menciptakan lingkungan belajar konstruktivis di mana peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri dan pendidik menjadi fasilitator. Project Based Learning ini pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Pengalaman belajar peserta didik dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam sebuah proses pembelajaran berbasis proyek. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Halo, saya Ajeng Rara Ningrum, NIM 1804451. Nah, selanjutnya kita membahas karakteristik Project Based Learning atau PJBL menurut Daryanto dan Raharjo tahun 2012. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Yang keempat, peserta didik bertanggung jawab secara kolaboratif untuk mengelola dan mengakses informasi untuk memecahkan permasalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Arisia Senesti Arifani dengan NIM 1803742. Izin melanjutkan materi mengenai karakteristik Project Based Learning menurut Daryanto dan Raharjo. Di poin selanjutnya itu ada proses evaluasi dijalankan secara berkelanjutan. Poin berikutnya, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Poin selanjutnya, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Dan poin yang terakhir, produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Mungkin cukup. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Mutiara Astuti dengan NIM 1803998. Sini saya akan memaparkan tentang kelebihan model pembelajaran Project Based Learning.
kelebihan model pembelajaran project based learning menurut Madewena yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi. Dalam hal ini tentu saja menjadi tugas dan kewajiban seorang guru untuk senantiasa dapat menjaga dan melestarikan atau meningkatkan motivasi belajar siswa. Ketika ada salah satu peserta didik yang malas belajar ataupun tidak semangat dalam belajar, maka seorang guru dapat meningkatkan lewat motivasi atau guru memberikan sebuah penghargaan seperti guru memberikan nilai yang bagus ataupun memberikan hadiah yang menarik agar siswa dapat semangat dalam pembelajaran baik secara luring maupun daring. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Guru harus memahami masalah yang ditimpa oleh siswanya terlebih dahulu, lalu guru dapat merencanakan penyelesaiannya. Mau seperti apa rencananya atau bagaimana cara penyelesaiannya. Setelah itu guru dapat mengevaluasi perencanaan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Keterampilan kolaborasi ini yang melibatkan siswa pada proses mengembangkan dan mempraktekkan keterampilan komunikasi atau kesepakatan untuk menetapkan suatu keputusan yang sangat menentukan hasil belajar siswa. Yang keempat, meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Bagian dari menjadi siswa yang independen adalah siswa yang dapat bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang secara kelompok. Pembelajaran yang dapat diimplementasikan secara baik maupun memberikan kepada siswa pembelajaran atau praktek dalam mengorganisasi suatu proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber lain yang seperti perlengkapan untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, meningkatkan resource management skill. Guru memberikan kesempatan belajar bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan situasi atau keadaan, kemampuan peserta didik, serta membuat suasana belajar yang sangat menyenangkan untuk siswanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nisan Latifah dengan NIM 1806032. Selanjutnya, di samping memiliki kelebihan, dalam mode pembelajaran project based learning pun memiliki kekurangan. Di antaranya, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Dalam pelaksanaannya pun akan membutuhkan biaya yang cukup banyak sebab banyaknya peralatan yang harus disediakan. Dari segi guru, banyak guru yang merasa lebih nyaman ketika kelas dilakukan secara tradisional, di mana guru ini akan memegang peran utama di dalam kelas. Dari segi siswa yang memiliki kelemahan dalam percobaan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan, dan berkemungkinan siswa ini akan kurang aktif dalam kerja kelompok. Selain itu, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompoknya berbeda, maka dikhawatirkan peserta didik ini tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Halo semuanya, kenalkan nama saya Muhammad Muajal Hamdani, NIM 1804138, kelas 6C PGSD. Selanjutnya ada penerapan model pembelajaran project based learning dalam keterampilan abad 21. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, kreatif. Yang kedua, kolaboratif. Yang ketiga, communication. Yang keempat, critical thinking. Poin pertama, kreatif. Nah, di sini peserta didik harus mampu mengembangkan gagasan-gagasannya dan menyampaikan kepada orang lain, kemudian dapat mengimplementasikan gagasannya menjadi suatu produk yang nyata, yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Dalam proses pembelajaran, guru harus memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik untuk menampilkan kreatifnya sesuai dengan gagasan dan kemampuan yang mereka miliki.
Tentu guru juga harus menghargai sekecil apapun gagasan yang dikeluarkan oleh peserta didik untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dalam melakukan kreativitas atau inovasi terhadap sesuatu tersebut. Poin kedua, kolaboratif. Artinya, peserta didik harus mampu bekerja sama dengan orang lain, dengan temannya, dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Belajar kepemimpinan, menghargai orang lain, mampu menerima perbedaan, dan juga ketika bekerja sama harus saling bisa menutupi kekurangan satu dengan yang lainnya. Dalam proses pembelajarannya, metode pembelajaran yang cocok gitu dalam kolaboratif atau berkelompok yaitu diskusi ataupun berkelompok. Nah, ini bisa melatih peserta didik untuk bekerja sama dengan orang lain, dengan temannya yang lain gitu. Baik dalam kelompok kecil maupun yang kelompok besarnya. Lalu melatih kemandirian dan belajar bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Yang poin ketiga, ada komunikatif. Artinya peserta didik harus mampu mengomunikasikan pengetahuannya dengan berbagai cara, baik lisan maupun tulisan, dalam berbagai kegiatan, berbagai pembelajaran menggunakan berbagai media terutama yang berbasis teknologi. Dalam proses pembelajaran tersebut, guru harus bisa mengarahkan agar siswa tersebut mampu menguasai berbagai media berbasis teknologi untuk melakukan komunikasi dengan orang lain, dengan temannya. Poin keempat, critical thinking, yaitu peserta didik harus mampu menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dengan kritis, tidak menerima begitu saja informasi yang mereka dapatkan, dan juga harus mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuannya untuk kepentingan manusia. Dan juga peserta didik dilatih untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran sebagai bekal yang nantinya untuk menyelesaikan masalah yang akan mereka rasakan di kehidupan nyata. Dalam kaitannya dengan proses pembelajarannya, guru itu harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk critical thinking, berpikir kritis, dan tidak takut kalau ada peserta didik yang bertanya tentang segala macam pertanyaan. Nah, di sini juga guru itu harus berupaya untuk merangsang peserta didik agar mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas. Nah, agar peserta didik ini bisa mengeksplorasi lagi kemampuan dengan seluas-luasnya yang mereka mempunyai saat ini gitu. Sehingga peserta didik pada akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, dalam keempat poin tersebut sangat-sangat dibutuhkan pada abad 21 saat ini gitu. Kenapa? Karena jika ketika bersaing dengan teman maupun dengan sekolah lain di dalam negeri atau di luar negeri, tentu harus mempunyai keterampilan 4C ini. Inilah tugas kita gitu sebagai pendidik yang nantinya akan menciptakan generasi masa depan untuk Indonesia. Kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin supaya 4 keterampilan ini
4 poin ini maksudnya bisa menunjang buat Indonesia pada masa depan menjadi Indonesia generasi emas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farah Fatihah Andria. Di sini saya akan membahas tentang contoh pembelajaran dengan model Project Based Learning yang berkaitan dengan tanaman. Sesuai menurut Rais dalam Lestari 2015, langkah pertama model pembelajaran Project Based Learning yaitu membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Nah, di sini dapat kita ambil contoh pada SD kelas 5 tema 2 tentang udara bersih, pada subtema 2 tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Guru bisa memberikan pertanyaan, bagaimana cara menanggulangi pencemaran udara yang sedang terjadi di lingkungan. Nantinya siswa diarahkan untuk merencanakan proyek, yaitu proyeknya berupa penanaman pohon di lingkungan sekolah salah satunya. Nah, setelah itu siswa diajak untuk menyusun jadwal aktivitasnya, lalu diberikan informasi alat dan bahan, diberikan informasi tentang manfaat proyek tersebut. Lalu nanti ketika proyek berjalan, guru bertanggung jawab atas muridnya. Sehingga nantinya pada tahapan dalam project based learning ini terdapat kompetensi abad 21 yang diterapkan kepada peserta didik. Dari mulai critical thinking, communication skill, collaboration, dan juga kreatif. Untuk mengetahui contohnya secara jelas, mari kita saksikan video berikut.